Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nab'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum. Jamaah taklim malam Ahad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita, pembahasan kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Sayuti. Kita masuk hadis yang berikutnya. Bab pertama, tinggal 2 hadis lagi nih kita bahas. Dan insya Allah 2 hadis kita selesaikan malam hari ini, 1 aja ya. Soalnya nanti berikutnya 1 hadis lagi, kemudian selesai dah bab pertama. Malam hari ini pembahasan di halaman ke-8. Kita buka syarahnya dulu. Syarahnya halaman 8, 1, 2, 3, 4, baris keempat dari atas. Syarahnya baris keempat dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'malu bihi kana afdalu min ayyusalliya alfa raka'atin tatawwu'an. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman wallahu a'lam bis-shawab. 1 hadis saja ya. Bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Tanqihul Qaul, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang belajar, man ta'allama, barang siapa yang belajar, baban akan 1 bab, minal ilmi daripada 1 ilmu, ya'malu bihi, kemudian dia amalkan, ya, dia amalkan ilmu tersebut, au lam ya'malu bihi, atau tidak dia amalkan bihi, akan ilmu tersebut. Ketemu kan ya? Ketemu ya? Yang di atas dulu sarahnya. Ya, sarahnya dulu di atas. Ya, sarahnya dulu, ntar baru kita kupas matannya di bawah. Ya. Matannya dulu di atas ya. Matannya dulu, ntar baru kita kupas ke sarahnya. Jadi matannya dulu nih. Matan hadisnya dulu ya. Jalaluddin As-Sayuti. Wa qala Nabi, kita ulang lagi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban, barang siapa yang belajar atau menuntut ilmu, baban 1 bab, ya, minal ilmi daripada ilmu, ya'malu bihi, kemudian dia amalkan bihi, akan ilmu tersebut, aw lam ya'malu bihi, atau tidak dia amalkan bihi, dengan ilmu tersebut, kana afdalu min ayyusalliya alfa raka'atin tatawwu'an, adalah ya baginya lebih utama, min ayyusalliya alfa raka'atin tatawwu'an, daripada dia mengerjakan sholat, ya, sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada di antara umat Nabi Muhammad yang kemudian dia mendatangi akan 1 ilmu, ya, kemudian dia dapat
atau mempelajari satu ilmu itu meskipun satu bab atau tidak sampai satu bab, begitu ya, nggak sampai satu bab. Kalau satu bab kan panjang pembahasannya, lama. Ini nggak sampai satu bab dah. Sumpama masalah sholat itu kan ada yang mengatakan 13 rukunnya, ada yang mengatakan 17 rukunnya. Kalau 17 berarti kan sama tumak ninahnya. Kemudian yang dia pelajari cuma niatnya dulu. Rukun yang pertama dari sholat itu kan niat. Dia pelajari daripada niatnya itu dulu dah. Gitu. Dia pelajari dari niatnya, dirapiin niatnya daripada sholat. Nggak perlu satu bab. Satu bab mungkin kelamaan, rapiin niatnya dulu mengenai daripada sholatnya. Begitu. Atau dia mempelajari tentang niat apa aja, niat puasa, niat sholat, kemudian niat membayar zakat, dia pelajari semuanya. Kemudian niat berangkat haji, niat berangkat umroh, atau niat bayar fidyah. Semua niat-niat yang dia niat sholat sunnah apa aja dia pelajari niatnya. Taruh niat sholat yang fardu dah, yang wajib bagi kita, dia pelajari akan niatnya tersebut. Man ta'allama baban, dia pelajari akan satu ilmu, satu bab, nggak sampai satu bab, baru niatnya doang dah dia pelajari. Ya, minal ilmi, daripada ilmu. Kemudian kata Nabi, ya'malu bihi, dia amalkan ilmunya tersebut, pelajaran niatnya tersebut dia amalkan, dia amalkan, gitu. Kan niat sholat itu sangat penting banget itu. Niat sholat, innamal a'malu bin niat, setiap perkara yang kita lakukan itu harus ada niatnya, begitu. Apalagi soal ibadah harus pakai niat. Niatnya harus kita rapin. Banyak orang yang niatnya salah dalam ibadah, bukan salah, bahkan nggak ngerti, nggak tahu, begitu. Dia nggak tahu. Bab niat dulu dirapiin dah, bab niat dirapiin. Dari bab niat tersebut kata Nabi, afdalu ya ayyusalliya al-faraka'atin tatawuan. Ketika dia tahu rukun niatnya tersebut, maka bab yang dia pelajari tentang niat tersebut lebih utama daripada dia sholat sunnah 1000 rakaat. Baru niatnya doang itu, begitu. Kita rapiin dia sholat niat, niatnya tentang sholat. Kan ada orang tuh yang niat, kita bahas sedikit fikih nih. Ada orang yang meyakini, kalau Imam Syafi'i kan niatnya itu adalah pada saat qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Itu kan niatnya itu kalau Imam Syafi'i itu. An-niyatu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi mahalluhal qalbu. Kalau Imam Syafi'i kan di situ tuh niatnya tuh. Ya, Imam Syafi'i qasdus syai', jadi menyengaja melakukan sesuatu. Kalau Imam Syafi'i itu. Kalau imam yang lain kan ada yang talafusnya sambil begini kan dia niat. Sambil jalan dia sambil jalan niat Allahu Akbar. Kalau Imam Syafi'i nggak jadi. Kalau Imam Syafi'i itu harus berbarengan ketika muqtarinan bi fi'lihi. Apa tuh perbuatannya? Takbiratul ihram, begitu. Usolli, ini kan usollinya kan pertama tuh, itu talafus tuh. Usolli itu belum niat tuh, di bawah tuh, tangan di bawah belum niat. Ya, ketika kita diri, bagi yang mampu sholat tuh itu belum niat. Usolli fardhu zuhri raka'ataini adaan lillahi ta'ala, itu belum niat. Nah, ketika niatnya itu adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Jadi dalam kitab Safinatun Najah begitu niat, an-niyatu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah menyengaja. Qasdu itu artinya menyengaja atau melakukan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi, yang dibarengi dengan perbuatan. Perbuatannya yaitu kita mau sholat. Sholat itu kan harus takbiratul ihram. Allah. Ya, Allah. Nah, itu niat di hati. Mahalluha al-qalbu. Mahalluha al-qalbu, begitu.
Wa talaffuzu biha an-niyat. Dan ketika kita melafazkannya di dalam hati itu namanya nih. Tuh, dalam kitab Safinatun aja begitu. Wa talaffuzu biha an-niyah. Gitu. Allah takbiratul ihram ini bi fi'li muqtarinannya bi fi'lihi nih. Allah, aku sholat fardu zuhur karena Allah Ta'ala. Jadi gitu. Sholat fardu itu cuma 3 kita sebutin. Qasad, ta'in, fardiyah. Qasad itu menyengaja, usolli, aku sholat, aku menyengaja sholat. Ta'innya apa? Bentuknya, sholat apa tuh yang kita lakukan? Zuhur, aku sholat zuhur. Fardiyah, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi sholat fardu itu jadi 3 begitu aja. Kalau sholat fardu tapi barengin Allah, aku niat sholat fardu zuhur karena Allah Ta'ala. Aku niat sholat zuhur fardu karena Allah Ta'ala, boleh. Aku niat sholat fardu zuhur karena Allah Ta'ala, boleh. Ya, ketika niatnya di dalam gitu. Dalam fikih begitu, fikih Imam Syafi'i begitu. 3 tuh jadi qasad, ta'in, fardiyah. Tapi kalau sholat sunnah cukup 2, qasad dan ta'in. Aku sholat sunnah karena Allah Ta'ala. Nggak disebutin nama sholatnya, jadi. Karena cuman qasad dan ta'in. Aku sholat sunnah. Gitu. Disebutin juga lebih afdol lagi. Begitu. Aku sholat sunnah zuhur atau qabliyah zuhur karena Allah Ta'ala. Kan banyak orang tuh sekarang yang kalau sholat tuh niatnya tuh ragu-ragu, banyak yang berkali-kali Allahu Akbar. Itu karena timbul di hati itu adanya keraguan. Panjang banget. Aku niat sholat fardu zuhur karena Allah Ta'ala 4 rakaat, makmuman karena Allah Ta'ala. Begitu. Ketika udah akbar, kayaknya tadi belum nyebut makmuman nih. Ulang lagi, Allah, aku sholat fardu zuhur makmuman karena Allah Ta'ala. Udah nih. Kayaknya tadi belum nih. 4 rakaatnya belum disebutin lagi. Ulang lagi. Aku sholat fardu zuhur 4 rakaat makmuman karena Allah Ta'ala. Begitu. Sampai 3 kali begitu. Sementara imamnya udah selesai baca Fatihahnya, udah mau ruku, dia masih takbir aja begitu. Masih takbir begitu. Jadi kalau kita mempelajari akan satu bab, niat aja dulu begitu. Kemudian kita amalkan di dalam sholat, maka itu lebih utama kata baginda Nabi SAW daripada kita mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Bahkan di dalam hadis yang lain, man jalasa fi majalisil ilmi ya sa'atan khairum min alfi sholati. Barang siapa yang duduk di satu majelis ilmu sa'atan, cukup cuma 1 jam duduk doang gitu. Duduknya apakah dia tidur, apakah dia senderan kemudian dia tidur, apakah dia macem-macem dah begitu ya. Duduk kemudian dia senderan, dia tidur nih begitu. Jadi itu dapat ilmu begitu. Jadi begitu. Dapat pahalanya seperti orang mengerjakan pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Meskipun dia duduk sambil senderan kemudian dia tidur begitu. Dia tidur. Jadi itu. Begitu. Iya. Penting duduknya doang begitu. Ilmunya dia nggak dapat, tapi pahalanya didapat seperti mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau orang yang pengen dapat ilmunya diperhatiin gitu. Diperhatiin. Ya. Yang penting duduknya manjalasa, karena kata Nabi manjalasa fi majalisil ilmi khairum min alfi sholati. Nah kalau di sini man ta'allama, barang siapa yang belajar, berarti benar-benar harus dapetin ilmu. Kalau hadis yang lain kan manjalasa, kalau ini benar-benar harus mendapatkan ilmu. Man ta'allama baban, barang siapa yang belajar akan satu bab minal ilmi, daripada ilmu, ya'malu bihi, kemudian ilmu tersebut dia amalkan. Aw lam ya'malu bihi, atau ilmu tersebut tidak dia amalkan. Begitu. Kana afdalu min ayyusalliya alfa raka'atin tatawwu'an.
Kata baginda Nabi bahwa dia belajar ilmu tadi, ya, dia mau amalkan kek, mau dia tidak amalkan kek, gitu. Sebab dia duduknya aja, sebab dia belajarnya aja akan satu ilmu, itu lebih utama daripada dia sholat 1000 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat. Kita bahas sekarang. Kita ke bawah, kita kupas syarahnya. Ketemu Bapak? Ketemu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dari atas. 11 dari bawah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang belajar akan satu bab daripada ilmu, ya'malu bihi, kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut, bihi akan ilmu tersebut, aw lam ya'malu bihi, atau tidak mengamalkan bihi akan ilmu tersebut, kana afdalu min ayyusalliya al-faraka'atin tatawuan, adalah lebih utama daripada mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Disarahkan oleh Imam Nawawi, maksudnya adalah wa hadza yadullu ala anna al-ilma asyrafu jawharan minal ibadati. Disarah nih oleh Imam Nawawi nih maksud hadis di atas. Dan ini menunjukkan wa hadza yadullu ala anna al-ilma, dan ini menunjukkan bahwa ilmu itu asyrafu jawharan. Asyrafu itu lebih utama, lebih mulia. Jawharan, zatnya tuh ilmu itu lebih mulia. Ketika kita mempelajari ilmu tuh jauhar tuh ya lebih utama zatnya. Hakikatnya ilmu itu lebih utama, lebih mulia. Ya, hakikatnya tuh jauharan, lebih hakikatnya. Minal ibadah, daripada kita mengerjakan ibadah. Tapi maksudnya adalah ibadah sunnah. Ibadah yang wajib juga demikian. Ya, ibadah yang wajib demikian juga. Kita mengerjakan ibadah yang wajib, kalau nggak tahu ilmunya kan sama juga. Begitu. Jadi ilmu itu lebih tinggi daripada ibadah. Tapi yang pasti ilmunya adalah ilmu agama, gitu ya kan. Pembahasan yang lalu itu adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia, ilmu agama. Yang lebih utama itu ilmu agama daripada ibadah. Walakin la budda lil abdi minal ibadati ma'al ilmi. Walakin la budda lil abdi minal ibadati ma'al ilmi. Walakin, dan akan tetapi, la budda, tidak boleh tidak. Artinya harus, ya. Lil abdi, bagi seorang hamba, minal ibadati, bahwa dia mengerjakan ibadah itu ma'al ilmi, yang disertai dengan ilmu, gitu. Maksudnya begitu, ya. Harus berarti. Walakin la budda, dan akan tetapi la budda, tidak boleh tidak, berarti harus, ya. Begitu. Lil abdi, bagi seorang hamba, minal ibadati, ketika dia mengerjakan satu ibadah, ma'al ilmi, harus disertai dengan ilmu tadi. Kalau nggak ada ilmunya, niat aja, ketika dia melakukan niat salah aja, berantakan semua niatnya, nggak jadi tuh. Ya nggak jadi, dari niat aja tuh. Mana ini? Wa illa kana ilmuhu haba'an mansyura, dan kecuali adalah ilmunya itu, ya, dan kecuali adalah ilmunya itu haba'an mansyura, bagaikan debu yang berterbangan, ya. Artinya ilmu yang dia pelajari itu seperti debu yang berterbangan, ya. Ilmu yang dia pelajari itu seperti ilmu yang bagaikan debu yang berterbangan. Wa illa kana ilmuhu, dan kecuali karena ilmu, kecuali maksudnya kalau dia mengerjakan ibadah nggak ada ilmunya, gitu maksudnya. Wa illa, dan kecuali kana ilmuhu haba'an mansyura, dan kecuali dia ibadah itu tanpa ada ilmu, maka haba'an mansyura, sholatnya itu, ibadah yang dilakukan itu haba'an mansyura, bagaikan debu yang berterbangan. Maksudnya begitu tuh, kalau dia mengerjakan satu ibadah tanpa ilmu, maka ibadahnya itu digambarkan haba'an mansyura, bagaikan debu yang berterbangan. Kama ruwiyan Abi Hurairah, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah
Adin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min alimin la ya'malu bi ilmihi illa naza'allahu ruhahu ala ghairi syahadah. Bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min alimin, tidaklah dari orang yang alim, la ya'malu bi ilmihi, kemudian dia tidak mengamalkan akan ilmunya, ya karena dia nggak mengamalkan ilmunya, kemudian balasannya dari Allah, illa naza'allahu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan hilangkan, akan cabut, ya, illa naza'allahu, kecuali Allah akan cabut ruhahu, ruhnya si orang itu, ya, ruhnya orang yang punya ilmu tapi dia nggak amalkan ilmunya, dicabut ruhnya, ala ghairi syahadah, seperti ketika dia dicabut ruhnya itu seperti orang yang tidak mengucapkan syahadat begitu. Ya, jadi orang yang punya ilmu, jadi bukan orang alim aja, tapi orang yang berilmu ketika ilmunya tidak diamalkan, ya, itu digambarkan ketika dia wafat seperti orang yang ruhnya dicabut tanpa mengucapkan syahadat. Sayang banget. Oleh karena itu kalau kita punya ilmu harus kita amalkan. Ada pepatah tuh, ada syair al ilmu bila amalin kasyajari bila tamalin. Apabila kita punya ilmu dan ilmu itu kita enggak amalkan, kasyajari bila tamalin, seperti pohon yang enggak berbuah. Makanya kalau kita punya ilmu, ajarin, ya, meskipun cuman alim, ajarin. Balighu anni walau ayah, kan kata Nabi begitu, ya, balighu anni walau ayah, sampaikan apa-apa yang dari aku kepada orang lain, walau ayah, meskipun yang kamu dapat itu satu ayat, begitu, satu ayat. Kalau kita dapatnya bismillahirrahmanirrahim, bacaan kita benernya bismillahirrahmanirrahim, kita ajarin bismillahirrahmanirrahim. Dari bismillah kemudian kita ajarin orang tersebut bagus bacaannya, diajarin lagi, ilmunya mengalir terus. Mandalla ala khairin falahu hasanatun wa iru amsalihha. Begitu. Ketika kita mengajarkan satu orang akan satu ilmu, maka dia dapat satu kebaikan. Satu kebaikan yang kita ajarkan kepada orang lain, diajarkan lagi kepada orang lain, terus akan mengalir. Jadi nggak rugi. Oleh karena itu kalau kita punya ilmu, wajib kita amalkan. Paling tidak kita amalkan buat diri kita atau buat keluarga kita. Gitu. Tapi ilmunya ilmu agama, gitu. Maksudnya di sini. Kita lanjut. Dan orang yang tidak mengamalkan akan ilmunya, bukan orang alim aja, di sini kan dikatakan orang alim, tapi bukan orang alim aja, tapi yang dimaksud adalah orang yang punya ilmu. Kalau dia punya ilmu, kemudian ilmunya nggak diamalkan, maka kata syarah Syekh Imam Nawawi di dalam kitab Tanqihul Qaul, ya, illa naza'allahu ruhahu ala ghairi syahadah, maka nanti Allah akan cabut ruhnya seperti dia tidak mengucapkan syahadat. Begitu. Kita lanjut. Wa nadahu munadi minas samai, ya fajir hasratad dunya wal akhirah. Dan kemudian orang yang berilmu tapi tidak dia mengamalkan ilmunya, wanadahu, dan nanti akan ada panggilan munadi yang menyeru kepadanya, binas sama, dari langit, ya fajir, sebutannya begitu tuh, ya fajir. Orang yang punya ilmu dia tidak amalkan ilmunya, nanti akan disebut tuh, ya fajir asratad dunya minal akhirah, asratad dunya wal akhirah. Wahai orang-orang yang fajir itu orang yang nggak mau mengamalkan ilmunya, dipanggilnya begitu tuh, nanti akan ada seruan gitu. Hasratad dunya wal akhirah, orang tersebut adalah termasuk orang-orang yang merugi di dunia dan merugi di akhirat. Hasratad dunya wal akhirah. Wa an Umar ibnul Khattab, dan dari Umar bin Khattab, ada riwayat lain juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
Qala, berkata Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innal alima idza lam ya'malu bi'ilmihi la'nahul ilma min jawfihi. Bersabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal alima, sesungguhnya orang yang alim atau orang yang memiliki ilmu, idza lam ya'malu bi ilmihi, apabila dia tidak mengamalkan akan ilmunya, la'anahul ilma min jawfihi, maka ilmunya itu akan mendapatkan laknat min jawfihi, dari perutnya, maksudnya dari isi perutnya dia, begitu. Min jawf, jauh ke perut. Jadi intinya orang yang punya ilmu, dia nggak mengamalkan ilmunya akan mendapatkan laknat dari ilmunya, begitu ya, maksudnya begitu, ilmunya gitu, merugi dia akan ilmunya. Kita lanjut lagi, wayal anuhu kulla syai'in tola'at alaihi syamsi, dan kemudian dia mendapatkan laknat pula kulla syai'in, akan tiap-tiap sesuatu, tolaat alaihi syamsu, yang mana terbitnya atasnya matahari. Jadi ketika matahari terbit, barang apapun yang terkena sinar matahari, kemudian sinarnya itu atau benda-benda yang kena sinar matahari tersebut akan melaknat orang yang punya ilmu, tapi ilmunya juga tidak diamalkan. Itu menurut syarah daripada Imam Nawawi. Wa taktubal hafazah kulla yaumin khatman ala sahifatihi hadza abdun ais min rahmatillah. Kemudian dicatat, wataktuba, kemudian dicatat hafazah oleh para malaikat, pencatat, oleh para pencatat itu kan malaikat. Kemudian dicatat oleh para pencatat, yaitu para malaikat. Kulla yaumin khatman, setiap hari khatman sahifatahu, akhir daripada catatannya itu, catatan para malaikat itu, haza abdun aisun min rahmatillah, ya kata malaikat, ini adalah hambanya Allah yang putus asa daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Aisun min rahmatillah, yang putus asa daripada rahmatnya Allah. Kemudian dipanggil, ya Abdullah, wahai hambanya Allah. Ya mudayru hukukin sayyidihi, dipanggil tuh ya Abdullah. Yang tadi kan ada seruan tuh yang memanggil dia tuh, ya Abdullah, wahai Abdullah, wahai hambanya Allah. Ya mudiu hukukin sayyidi, janganlah wahai orang-orang yang menyiakan. Ya mudayru, wahai orang-orang yang menyia-nyiakan, hukukin akan hak sayyidi, tuannya, yaitu ilmu, gitu. Dipanggil nanti itu, dipanggil oleh seruan dari atas, yaitu para malaikat memanggil dia, wahai hambanya Allah yang telah menyia-nyiakan tuannya. Siapa itu tuannya hambanya Allah? Yaitu ilmunya dia, karena dia punya ilmu disia-siakan. Kalau punya ilmu jangan kita sia-siakan, kita amalin. Kemudian, ya man la ya'malu bi ilmihi 'alaika la'natullah. Kemudian, wahai orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya, wahai orang-orang yang tidak mengamalkan dengan ilmunya itu, 'alaika la'natullah, atasmu adalah laknatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa iza mata, maka apabila orang itu mati yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan akan ilmunya, fa iza mata naza'allahu ruhahu ala ghairi syahadah, Allah cabut ruhnya itu, ya ketika dicabut ruhnya tanpa mengucapkan syahadah. Berarti matinya husnul khotimah, apakah enggak? Ya su'ul khotimah. Kita punya ilmu, kita ajarin meskipun sedikit yang kita miliki. Wa yahrumul mauta alal iman, dan kemudian matinya dia itu diharamkan atas iman. Nauzubillah min dzalik, matinya diharamkan atas gara-gara kita, ya kata Imam Nawawi, gara-gara kita punya ilmu tapi kita tidak diamalkan. Berdasarkan
ya berdasarkan hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi tersebut. Kemudian disalahkan oleh Imam Nawawi, orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan dipanggil ya fajir, wahai orang-orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya, hasratad dunia wal akhirah. Itu adalah orang-orang yang merugi di dunia dan akhirat. Dan kemudian faiza mata, dan apabila dia meninggal dunia, ruhahu wa yuharrimu ala syahadah, diharamkan baginya itu matinya atas iman, dan susah untuk mengucapkan syahadat, dua kalimat syahadat. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang ketika kita punya ilmu kemudian kita pelit akan ilmu tersebut. Paling tidak ketika kita punya ilmu, kita belajar satu ilmu, satu bab akan ilmu apa aja kita ajarkan, kita amalkan, ya. Mudah-mudahan kita bagian daripada orang-orang yang mengamalkan akan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanyakan? Silakan. Paham ya maksudnya ya? Paham ya Bapak semua ya? Paham. Ada yang mau tanyain silakan Pak Bos. Kalau nggak ada kita tutup ya. Nggak ada. Tutup dah kalau nggak ada. Bang aja tutup. Nggak ada ya. Kita tutup dah. Al-Fatihah. Ya Rabb, ya واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر البلاد وكل ذي وأحباب أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين يا ربي أسمع